Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Yunitias dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai PPKM level 3. Jadi apa sih itu PPKM? Nah, PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, kebijakan ini itu diterapkan dengan tujuan agar dapat mengurangi penyebaran virus corona. Karena dengan adanya kebijakan ini, pasti kan mobilitas dan kegiatan masyarakat di luar rumah tuh pasti berkurang kan. Nah, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru nih, yaitu PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia yang akan diterapkan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022, tepatnya saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Nah, kebijakan ini itu diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Karena kan saat Nataru itu kan biasanya banyak banget yang bepergian, karena itu kan termasuk kayak national holiday gitu kan, liburan nasional. Entah itu mereka pergi shopping, ke tempat wisata, atau jalan-jalan keluar kota. Nah, pemberlakuan PPKM level 3 ini juga ada pengetatan arus perjalanan masuk dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru. Seperti PPKM sebelumnya, PPKM level 3 ini ada aturan-aturan yang diterapkan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Beberapa aturan-aturan tersebut yang sudah saya ringkas yaitu yang pertama terkait protokol kesehatan. Pemerintah menerapkan protokol kesehatan atau prokes yang lebih ketat dengan pendekatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021. Melakukan pelarangan cuti bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta selama periode libur Nataru. Melakukan himbauan bagi masyarakat untuk tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak penting atau tidak mendesak. Jika masyarakat karena suatu hal yang penting atau mendesak harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan tes PCR atau rapid test dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah serta masuk atau pulang dari luar daerah. Jika ditemukan pelaku perjalanan yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan. Nah, yang kedua ada terkait ibadah Natal. Hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah atau kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja. Terus juga jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan perayaan Natal secara berjemaah atau kolektif tidak melebihi 50% dari kapasitas total gereja. Pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan di area gereja. Sementara itu, aturan khusus untuk pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan atau mal diantaranya, pemerintah meniadakan event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mal. Pemerintah melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan dan mal yang semula pukul 10 pagi hingga 9 malam waktu setempat menjadi pukul 9 pagi hingga 10 malam waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% dari kapasitas total pusat perbelanjaan dan mal, serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selanjutnya ada pengaturan tempat wisata. Menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M, membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50% dari kapasitas total, melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka atau tertutup. Nah, kita juga diharuskan untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat yang kita kunjungi, baik itu mal, tempat-tempat wisata, atau tempat-tempat umum lainnya, serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk. Jadi sekian penjelasan saya mengenai PPKM level 3 ini. Buat kalian yang ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.